memberkati kehidupan mereka setiap jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sampai selama-lamanya menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yes. Kebesaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada batasnya, tidak ada bandingnya. Mari kita akan sama-sama berpegang dalam Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan kita serahkan menuju rencana Tuhan. Yes. Mari sama-sama berpegang pagi hari ini. Hey.
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Roh kebenaran mengurapi firman Tuhan jadi kekuatan dan berkat buat kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami tinggikan Tuhan Yesus Kristus, juga muliakan Bapa dan Anak Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia dan penolong kita semuanya. Haleluya. Kebagian hari ini istimewa karena akan disertai dengan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Haleluya. Dan sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu yang hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat yang 46 dengan judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Markus 10 oleh ayat yang 46, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita mendengar tentang kisah ini, Bartimeus, pengemis buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kita bisa ambil dari kisah ini. Pertama-tama ketika dia minta pertolongan dari Tuhan, ada banyak orang yang menegur dia saat dia berseru pada Yesus. Orang banyak tak suka dan mengatakan, "Diam kamu, ya, jangan teriak-teriak." Tapi ketika dilarang orang banyak itu, si Bartimeus, pengemis buta, makin keras berteriak, makin kuat berseru pada Tuhan. Dan teriakannya yang makin keras itu berhasil menghentikan langkah Yesus, dan dia disembuhkan. Satu pelajaran untuk kita semuanya, jangan jemu-jemu berdoa. Terus naikkan doa kita di hadapan Allah. Ada saatnya doa kita, seruan kita, teriakan kita menghentikan langkah Yesus untuk memberikan pertolongannya. Bukankah firman berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saya tidak bahas hal itu. Kita akan lihat bagian yang lain dari Bartimeus ini. Kita lihat di ayat 50 dari Markus 10 yang mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika dia mendengar Yesus memanggil dia lewat orang banyak itu, hal yang pertama dilakukan Bartimeus adalah apa? Menanggalkan jubahnya, membuang jubahnya, nggak dipakai lagi. Dia ngerti, ketika ada panggilan dari Tuhan, pasti sesuatu yang baru akan dia terima, Bapak Ibu Saudara. Dan dia tanggalkan jubah yang lama itu. Saya tertarik dengan sikap Bartimeus ini yang menanggalkan jubahnya. Kita bandingkan dengan Lukas 18, Injil Lukas 18
Lukas pasal yang ke-18 ayat terakhir 43. Bandingkan dengan Lukas 18 ayat terakhir 43, ketika Bartimius menanggalkan jubahnya. Lihat, demikian firman Tuhan, Lukas 18 ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bartimius sadar ketika ada panggilan Tuhan, ada respon dari Allah. Dia yakin sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupnya. Sehingga apa? Ia tanggalkan jubahnya, ia buang jubahnya yang lama. Apakah arti jubah itu? Alkitab mencatat ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, ia mengikut Tuhan sambil memuliakan Allah. Jubah yang baru dipakai oleh Bartimius ketika dia sembuhkan oleh Tuhan. Mulutnya dipakai memuliakan Allah, memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Allah. Jubah yang lama apa? Yang dia buang, dia tanggalkan. Mulutnya dipakai untuk apa? Geresah. Bartimius sebelum ketemu dengan Tuhan banyak mengumpat, ya, banyak mengucapkan hal-hal yang sungguh-sungguh, ya, tidak puas, tidak tahu bersyukur, hidupnya penuh dengan kegelapan, tidak ada masa depan. Mungkin dia berkata, waduh, kurang ajar itu, si buta ngasih duit cuma 500, tak doakan biar ketabrak sepeda. Mulutnya mengumpat, ya. Ada lagi, kurang ajar itu, sepinjam cuma ngasih 100 cepat, tak doakan supaya kepleset, ya, injak apa, kulit pisang. Waduh, banyak mengumpat Bapak Ibu Saudara, ya, sebelum ketemu dengan Tuhan itu jubah yang lama. Piye ya, waduh, hidup kok susah wae ini ya, gak ada baik-baiknya, Allah kok gak adil, ya kan? Waduh, bersungut-sungut, nyumpai orang lain dan sebagainya. Itu jubah yang lama. Tapi ketika dia dengar Yesus meresponi seruannya, dia buang semuanya itu, tanggalkan semuanya, nggak dipakai lagi. Dan Alkitab mengajarkan apa? Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia, yaitu Yesus sambil memuliakan Allah. Mulutnya berubah, jubah yang baru dikenakan, ya, nggak lagi mengumpat, sungut-sungut, geresah dan sebagainya, ya, mengasihani diri sendiri, tidak. Ketika dia terima hal yang baru dari Tuhan, mulutnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, memuji-muji Allahnya, bersyukur kepadanya. Itulah jubah yang baru yang dia kenakan atas hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ini jadi pelajaran untuk kita bisa menilai orang Kristen, sama-sama pengikut Kristus. Apakah dia masih pakai jubah yang lama? Dengan bukti apa? Mulutnya dipakai untuk mengumpat, ya, memaki-maki, berkata yang tidak baik, yang sumpah serapah dan sebagainya. Itu tandanya orang Kristen masih pakai jubah yang lama. Ada masalah langsung marah-marah, ya kan? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin nggak dipakai tapi dipegang terus, dibawa terus, sama-sama ikut Yesus, ya. Tandanya apa? Masih pakai jubah lama, mulutnya tidak memuliakan Allah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, mengalami hal yang baru dari Allah, tandanya apa? Mulutnya dipakai memuliakan Tuhan sambil mengikut Allah, ya. Dia pakai mulutnya memuliakan Tuhan terus, mengucap syukur kepadanya di dalam segala hal. Itu tandanya dia pakai jubah yang baru. Zaman dulu ada lagu pujian yang mengatakan, ku kenakan jubah pujian, ya, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, jubah pujian, bukan jubah sungut-sungut, bukan jubah keluh kesah, bukan jubah gosip dan sebagainya, tapi jubah puji-pujian, ya. Mulutnya dipakai untuk memuliakan Allah, seperti Bartimius sudah mengalami hal yang baru dari Tuhan. Ini pesan Tuhan berkata pada hari ini,
Dan kita akan lihat kembali dari kitab Amsal 10 ayat yang ke-18. Alkitab dengan tegas mengatakan orang yang suka mengumpat, ya, bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur, disamakan dengan ini, ya. Itu tandanya, ciri khasnya, Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat 18. Firman mengatakan, siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Yang suka mengumpat, pakai mulutnya bersungut-sungut mengumpat, memaki-maki, keluar kata-kata kotor, Alkitab dengan jelas mengatakan dia adalah orang bebal, ya, orang bebal. Satu kisah tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh tangan yang kuat dan dengan yang teracung, yaitu tangan Tuhan sendiri membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka ikut pimpinan Tuhan, yang awan, yang api, ikut petunjuk Tuhan. Tapi mulutnya gak lepas dari jubah di Mesir, banyak mengumpat, bersungut-sungut, gak puas terhadap Tuhan. Ya, hati-hati. Ikut Tuhan sama ikut Tuhan, dipimpin oleh tiang awan, tiang api, tapi mulutnya masih memakai apa? Jubah di Mesir, bukan jubah yang baru. Gak ada makanan, langsung waduh marah-marah, ya kan? Mana pemeliharaan Tuhan? Tuhan ini waduh gak maha kuasa, dia lebih enak di Mesir. Ikan daging gratis, mentimun, bawang pre, semangka banyak melimpah di sana. Ya, mereka masih suka produk tanah Mesir. Padahal Tuhan kasih mana dari surga, dari langit turun, produk dari Allah di surga. Masih mengumpat, ya. Dalam perjalanan itu Tuhan, mereka masih mengenakan jubah yang lama, mulut yang tidak memuliakan Tuhan, mulut yang suka bersungut-sungut, ngomel dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ya, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Tandanya kita orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, yang sudah pakai jubah yang baru, mulutnya hanya memuji Tuhan, memuliakan Allah, dan bisa bersyukur dalam segala hal. Itu tandanya kita orang Kristen yang sudah pakai jubah yang baru, yang dari Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh jadi berkat buat kita semuanya. Mari pakai mulut, bibir, lidah kita hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu tandanya kita orang Kristen yang sudah pakai jubah yang baru seperti Bartimeus, ya. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Siapkan hati kita untuk kita menikmati tubuh dan darahnya yang ajaib untuk tubuh darah kita semuanya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah kami dengar hari ini. Meteraikan di hati kami agar kami di mata-Mu adalah orang Kristen, pengikut yang sudah lahir baru, mengenakan jubah yang baru, bukan dari dunia ini. Tolong kami Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu seperti hamba-Mu Bartimeus mengalami pembaharuan dari Engkau ya Tuhan. Ketika dia disembuhkan dari penyakit buta, dia memuliakan Allah dengan mulut bibir lidahnya. Itu tandanya dia sudah pakai jubah yang baru. Jubah yang lama sudah dia buang, dia tanggalkan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan menikmati tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Mari Kau urapi roti dan anggur ini menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat roti di atas kepala kita, dan sebelum kita makan tubuh Kristus ini, mari dengar firman Tuhan lebih dahulu. Pada malam hari, waktu Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, maka ia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersaksi, mengaku dan percaya bahwa roti yang kami angkat tinggi adalah tubuhmu, dagingmu Tuhan Yesus. Kami juga percaya saat kami makan tubuhmu, yang terjadi adalah tubuhmu memberkati tubuh kami ya Tuhan. Tubuhmu menguatkan tubuh kami. Tubuhmu melindungi tubuh kami dari semua yang jahat yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami makan tubuh Kristus dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat cawan yang berisi anggur yang adalah darah Kristus, darah anak domba. Dan sebelum minum, kita dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Setelah makan, maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur yang adalah darahnya sendiri. Dan sebelum minum, Ia mengucap berkat dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipertaruhkan oleh darahku. Darah yang sudah tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingatlah, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga bersaksi, mengaku dan percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang adalah darah-Mu ya Tuhan Yesus, sebentar akan kami minum, dan yang terjadi adalah darah-Mu Yesus menyucikan darah kami. Darah Kristus memberkati darah kami. Bahkan kami bersaksi oleh darah anak domba ini, kami kalahkan, kami taklukkan sependakwa itu. Terima kasih Bapa. Kami minum darah-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus sudah memberkati tubuh darah kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Haleluya. Angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, Roh kebenaran tetap melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali membawa kita saleh-salehnya masuk rumah Bapa di surga, supaya tergenapi firman yang berkata dimanapun Yesus berada, kita pun juga terus berada bersama-sama dengan Dia untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya Tuhan dan sudah terima berkat Allah dengan hati bersyukur sama-sama katakan amin.